Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sasi Kirana dengan NIM 22000024349. Dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang sistem filsafat hukum yang terdiri dari 3 sistem, yaitu ontologi hukum, epistemologi hukum, dan aksiologi hukum. Yang pertama yaitu ontologi hukum. Ontologi hukum menyelidiki apa sebenarnya keseluruhan yang secara objektif terjerat oleh yang ilahi, yaitu pada tataran metafisik menyelidiki dan menguraikan suatu permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan benda atau realitas yang ada di tengah proses yang lambat dan murni. Akibatnya, ontologi mencari, menyelidiki, dan menggambarkan realitas tertinggi, hakikat, atau wujud, yaitu makhluk. Aspek ontologi filsafat hukum terkait untuk menemukan objeknya dan cara memahami wujud hukum yang sesungguhnya. Sebagaimana ini, kami hanya menyatakan bahwa hukum harus begini dan hukum harus begitu, tanpa melihat apa sesungguhnya dari objek hukum itu sendiri. Kerangka ontologi hukum pada hakikatnya tidak hanya memandang hukum sebagai objek yang mewadahi segala upaya manusia, namun juga sebagai kerangka pemenuhan kewajiban dan hak asasi manusia, serta hubungan antara hak dan kewajiban manusia. Yang kedua yaitu epistemologi hukum. Epistemologi hukum adalah suatu bidang kajian yang dimana kita melakukan proses pemahaman logika, etika, dan estetika hingga menjadi semacam ilmu pengetahuan. Dalam bidang filsafat hukum, epistemologi akan membahas bagaimana teori-teori hukum muncul, serta bagaimana masyarakat dapat mempelajari struktur pengetahuan hukum dan bagaimana penerapannya. Mengenai pengetahuan hukum, pertanyaan pertama harus diarahkan pada apa yang dimaksud dengan penggunaan hukum, hambatan apa saja yang muncul dalam penelitian hukum, dan bagaimana argumen yang masuk akal secara hukum harus diajukan, serta bagaimana argumen yang masuk akal secara hukum harus diterapkan pada pernyataan terbuka. Mengenai epistemologi, dalam teori hukum diusahakan untuk menyatakan bahwa unsur-unsur hukum adalah objek pengetahuan ilmu hukum yang senantiasa diteliti perkembangannya dan persepsinya terhadap kondisi ruang dan waktunya, di mana hukum diberlakukan serta hal-hal apa saja yang mempengaruhi hubungan dalam hukum. Yang ketiga yaitu aksiologi hukum, yaitu yang menjadi objek kajian filsafat pada tataran aksiologi adalah bagaimana manusia dalam penerapan pengetahuannya itu dapat mengklarifikasikannya, tujuan pengetahuan dan perkembangannya. Pada taraf tertinggi, aksiologi filsafat hukum akan mempersoalkan bagaimana hukum itu berfungsi secara ideal. Berdasarkan hal tersebut, keilmuan merupakan variabel utama dalam menentukan hukum, atau kadang disebut hukum keilmuan merupakan pedoman penerapan hukum. Bidang penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada hukum secara umum. Namun, dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada ketiga asas dalil hukum, ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum, mempunyai konstitusi hukum yang berbeda-beda sehingga kita perlu memahami hukum. Perkembangan teori hukum akan memperkuat keterkaitan antara teori-teori hukum, sebagai contoh hubungan antara hukum dan teori. Jika teori mengembangkannya meta-teori yang konsisten dengan hukum dogmatika, maka teori hukum mengembangkan fungsi metadisiplin yang konsisten dengan teori struktur. Teori hukum berkaitan dengan doktrin hukum dengan cara yang mirip dengan struktur hukum yang dogmatis terhadap teori hukum. Melalui teori pengetahuan
sudah sampai pada teori nilai, yaitu teori yang menyelidiki proses dan isi penelitian, proses-proses yang mendahului, mengiringkan, malah menentukan semua kelakuan manusia. Dalam materi yang saya sampaikan ini dapat diambil kesimpulan, yaitu pada dasarnya keilmuan hukum merupakan variabel utama dalam menilai keilmuan, atau kadang disebut juga keilmuan hukum merupakan sarana untuk memasuki bidang keilmuan hukum lainnya. Mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam hukum, secara umum objeknya sama, namun dalam praktiknya sebagaimana tercantum dalam 3 dalil hukum ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum, memiliki konstituen hukum yang berbeda, sehingga perlu kita pelajari lebih dalam terkait apa itu hukum. Penerapan teori hukum akan melemahkan hubungan antar teori hukum lainnya. Sebagai contoh, hubungan antar hukum dan teori. Jika teori mendukung metateori yang konsisten, maka dogmatika hukum memenuhi fungsi metadisiplin yang konsisten dengan teori struktur hukum yang berkaitan dengan doktrin dan hukum dengan cara yang mirip struktur hukum dogmatis pada teori hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.